Apa jadinya kalau komikus horor bikin komik tentang kucing? Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan Rudar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini gue masih review komik Jepang ya. Tepatnya gue tuh bakal review komik yang terbit hari ini. Hari ini ya, ini tuh komik dari Alex Media Komputindo, karena minggu-minggu ini tuh yang terbit lumayan berbarengan gitu ya. Sebenarnya dari MNC ada Burn the Witch, kemudian ada Alex Media Komputindo ada ini dia, Junji Ito Cat Diary gitu ya sebenarnya, yang berjudul Lion and Moo gitu sobat. Nah, ini tuh komiknya kayak gimana? Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya sobatnya, karena memang untuk Junji Ito itu di Indonesia lagi hype banget ya sobatnya, semenjak Akasha nerbitin komik Junji Ito Short Stories Collection sama Uzumaki sobatnya. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan Bang Dar juga makin semangat untuk konten setiap hari. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia. So, ini dia sobat, komik yang berjudul Junji Ito's Cat Diary ya, Lion and Moo ya sobat ya. Dan ini adalah judul utamanya, di sini nggak ada subjudulnya. Nah, kalau kalian melihat di sini ada tulisan Junji Ito's Cat Diary, Lion and Moo ya. Sedangkan di sini tuh authornya juga Junji Ito ya. Berarti ini tuh adalah sebuah komik karyanya Junji Ito. Tapi kenapa judulnya seperti ini? Berarti ini adalah komik yang menceritakan tentang dirinya ya, kayak potongan-potongan kehidupannya bersama kucingnya. Alias komik ini tuh seringkali disebut komik autobiografi, bukan biografi ya, autobiografi. Karena kalau komik biografi itu komik yang menceritakan tentang biografi orang lain, tapi kalau autobiografi itu dia menceritakan tentang dirinya sendiri, gitu ya sobat ya. Oke, di sini nggak ada subjudulnya ya. Kemudian untuk komik ini pun juga komik one shot, bukan komik serial, karena di sini nggak ada volumenya. Jadi komik ini tuh satu kali sih. Jadi komik ini tuh cuma ada satu dan langsung selesai ceritanya gitu sobat ya. Untuk edisi Indonesia, komik ini tuh dipegang atau diterbitin sama Alex Media Komputindo. Wow, lumayan mengagetkan ya sobat ya. Karena untuk komik-komik karyanya Junji Ito yang pernah terbit di Indonesia tuh ya, ada 3, Gyo, kemudian sama 2 yang tadi gue sebutin itu biasanya diterbitin sama MNC sobat. Dan ini diterbitin sama Alex Media Komputindo. Sekalinya terbit lewat Alex Media Komputindo, ini tuh juga nggak diterbitin sama Level Komik ya. Biasanya kan kalau komik-komik karyanya Junji Ito kan masuknya ke ranah dewasa ya. Jadi kalau di MNC masuk ke imprint Akasha, tentunya kalau di Alex Media masuk ke Level Komik. Tapi kenapa di sini nggak masuk Level Komik? Berarti komik ini tuh masih bisa dikonsumsi remaja ya sobat ya, alias berarti kontennya nggak dewasa gitu sobat ya. Makanya diterbitin sama Alex gitu sobat. Dan mungkin ini tuh satu-satunya atau mungkin salah satu atau salah 2, salah 3 salah satu komik yang mungkin diterbitin sama Alex Media Komputindo ya. Alex Media ya, bukan imprintnya ya. Dengan formatnya yang lumayan lebar seperti ini sobat ya. Biasanya kalau dari Alex Media Komputindo itu kan biasanya agak gini ya, agak panjang ke atas, tapi ini tuh agak lebar. Biasanya yang komik dengan bentuk lebar seperti ini tuh kan biasanya dari Level Komik gitu sobat. Pesan pertama waktu gue lihat covernya, sebenarnya gue udah langsung tertarik ya sama covernya sobat. Karena covernya tuh sebenarnya simple ya, cuma warna putih dan kombinasi warna kuning. Dari dulu setiap ada warna kuning itu biasanya memang udah langsung ngejreng dan menarik banget gitu sobat. Apalagi di sini kayak ada gambar imut 2 ekor kucing yang lumayan lucu ya sobat ya. Dan ada 2 orang yang kelihatan kayak sketch gitu sobat. Walaupun gue belum tahu ini tuh komik tentang apa. Gue pikir ini tuh bakalan komik. Gue pikir komik ini tuh juga bakalan jadi komik horor ya, karena Junji itu bikin komik horor. Ternyata enggak gitu sobat. Oke, dan ini dia tampilan depannya ya. Oke, tampilan depannya seperti ini. Ini tampilan sampingnya. Di sini cuma ada judul sama authornya, ada logo Alex Media, dan ini tampilan belakangnya ya. Nah, kemudian di bagian belakang seperti biasa di sini ada detail komiknya ya.
mulai dari ratingnya. Jadi komik ini tuh masuk 12 plus ya. Tadi udah gue bilang berarti komik ini tuh masuk remaja. Beda dengan komik-komik karya Junji Ito yang lain yang biasanya masuk ke ranah dewasa. Jadi ini tuh 12 plus alias remaja ke bawah dikit pun juga masih masuk sobat ya, karena usia 12 plus. Kemudian untuk demografinya sendiri untuk di Indonesia ini tuh masuk komik alias ini tuh komik netral, bisa dibaca cowok sama cewek. Tapi kalau untuk edisi Jepangnya sana itu tuh komiknya masuk ke seinen kalau nggak salah ya, seinen atau shonen ya. Untuk Indonesia sendiri komik ini tuh dijual dengan harga 45.000 ya sobat ya. Wow, untuk komik tipis seperti ini kenapa bisa dijual sampai 45.000 bang? Karena ini tuh ada jaket covernya dan kemudian di dalamnya pun ada halaman warnanya ya sobat ya. Satu hal penting lagi dari komik ini tuh adalah jika kalian nanya, bang ini tuh komik yang karyanya Junji Ito yang diterbitin sama Lex Media Komputindo itu kalau dijajarin sama komik yang kemarin diterbitin sama Akasha nyambung nggak? Oke, jadi memang bisa ya sobat ya. Nih kalian bisa lihat dari sini ya. Tadi udah gue ukur, jadi memang pas sobat. Ukurannya pun pas ya. Jadi walaupun ini diterbitin sama Lex Media Komputindo, kalau kalian taruh di rak yang sama dengan komik yang diterbitin sama Akasha, masih bisa nyambung sobat. Mantap lah. Tampilan belakangnya udah, sekarang kita lihat di bagian depan ini lagi ya. Jadi tadi gue udah bilang komik ini tuh pakai cover jaket ya. Jadi ada jaketnya seperti ini sobat. Dan ini tuh jaketnya lumayan tipis dan lumayan super glossy banget ya. Jadi bagian depannya ini tuh dibekali dengan cover glossy ya. Kemudian di bagian dalamnya pun juga sama. Jadi bagian dalam sama bagian luar sama persis, sangat-sangat sama persis ya. Ini tampilan depan, ini tampilan belakang ya. Jadi seolah-olah ini tuh jaketnya tuh kayak cuma bungkus gitu aja ya sobat ya. Karena memang sama gitu ya sobat ya. Oke. Untuk yang cover dalamnya juga pakai yang format glossy. Komik ini tuh ya di Indonesia ini dicetak dalam format premium. Dan pastinya karena dicetak dalam format premium, komik ini tuh udah pakai kertas book paper ya. Ada kertas art papernya juga ya yang dipakai buat nyetak halaman warna. Halaman warnanya di bagian depan ini ya. Sama kalau nggak salah ada lagi sih. Sama di bagian tengah. Di sini di bagian tengah ada foto-foto kucing gitu sobat ya. Nah, ini dia. Nah, untuk komik ini ukurannya panjang ke bawahnya 18 cm ya. Kemudian untuk lebar menyampingnya ini tuh 13 cm sobat. Kemudian untuk tebalnya ini tuh nggak terlalu tebal banget. Nggak sampai 1 cm ya. Cuma 0,6 sobat. Sekarang sebelum kita buka komiknya seperti biasa gue bakalan jelasin dulu ya. Komik ini tuh genrenya masuk apa. Tadi udah gue bilang komik ini tuh masuknya jenis komik autobiografi ya sobat ya. Kemudian untuk genre sendiri komik itu masuknya genrenya slice of life, kemudian komedi ya sobat ya. Walaupun ini tuh pengarangnya dari komikus horor, tapi di sini nggak ada unsur horornya sobat ya. Dia cuma ada beberapa horor-horor dikit yang tapi arahnya bukan lebih ke horor sih, tapi horornya lebih ke jokes gitu lah. Kalau gue pribadi sih sobat ya. Oke. Untuk cara bacanya biasa untuk komik Jepang, arah bacanya dari arah kanan ke kiri ya. Oke, kita langsung buka. Ini tadi ada jaket covernya ya. Kita tekuk lagi. Dan ini halaman awalnya. Kalian udah bisa lihat di sini ada color patch-nya yang lumayan lucu ya. 2 ekor kucing yang bernama Yon dan Mo ya. Kita buka ya sobat ya. Sebelum kita bahas di sini, kita langsung ke belakang dulu. Nggak seperti biasanya ya. Kalau di Lex Media Komputindo biasanya kan detail komiknya di sini ya. Tumben ini di bagian belakang. So, kalian bisa lihat untuk judul asli dari komik ini tuh sebenarnya namanya bukan Junji Ito Cat's Diary ya. Jadi judulnya Junji Ito no Neko Nikki ya, Yon and Mo. Pertama kali serialisasi atau dipublikasikan di Jepang sana tuh pada tahun 2009 ya. Sama Kodansha. Kalau untuk di Indonesia diterbitin pada tahun 2022 ini sama Lex Media Komputindo. Oke, kita balik ke sini. Tadi di sini ada kontennya ya. Ada berapa bab? Kalian bisa lihat ada 10 bab ya sobat ya. Ada 10 bab dan di sini nanti ada halaman bonus pertanyaan untuk komikus dan ada penutupnya gitu sobat. Oke. Untuk total halamannya ada berapa guys? Di sini kalian bisa lihat ada nomor halamannya ya. Mantap banget. Kita cek dulu bagian bawah. Oke, jadi semua ada nomor halamannya. Wow, keren. Ada nomor halamannya. Untuk total halamannya ada berapa? 14. Jadi ada 114 halaman ya sobat ya.
Oke, kita kembali ke sini, kita langsung cek mulai dari panel per panelnya. Oke ya, karena ini tuh komik yang agak berbeda dari komik Junji Ito yang biasa-biasanya tentang horor. Di sini dia pakai komik dengan genre slice of life dan komedi. Untuk panelnya pun semacam ini ya, cuma kotak-kotak seperti ini. Nggak terlalu banyak variasi sih sobat. Ya, kebanyakan malah cuma kotak-kotak yang ukurannya persegi panjang, kemudian persegi ya. Oke, gue buka sampai beberapa halaman dulu ya. Jadi untuk panelnya ini tuh nggak banyak variasi ya, dan tentunya ini tuh karena simbol seperti ini tuh sangat mudah banget bagi para pembaca yang baru start baca-baca komik gitu sobat. Kemudian untuk gluternya, garis batas antar panelnya juga jelas banget ya sobat ya. Kalau untuk artnya, gue nggak terlalu pengen banyak ngomong ya, karena udah jelas banget kalau art dari Junji Ito tuh lebih ke realistis gitu ya. Dan di sini juga background-backgroundnya juga digambar dengan detail dan jelas banget sobat. Cuma di sini ada bagian yang lucu ya, walaupun di sini tuh bukan komik horor, tapi entah kenapa karakter yang bernama AO atau siapa ya, gue lupa. Ini tuh digambarin nggak ada mata warna hitamnya, jadi semua putih gitu ya sobat ya. Di sini nanti kayak ada pertanyaan apakah istrinya nggak marah gitu sobat. Oke. Kemudian untuk teksnya gimana Bang Dar? Jadi teksnya sih kalau gue baca-baca sih sebenarnya teksnya juga nggak terlalu nggak terlalu banyak sih sobatnya. Walau terkesan di sini tuh teksnya banyak banget, tapi masih berimbang lah sama art di panel-panelnya di sini tuh masih berimbang. Nah contoh di sini kalian bisa lihat ini tuh ada salah satu halaman yang isinya cuma ada teksnya cuma gini aja ya. Jadi untuk perbandingan teks sama artnya kayaknya sih artnya cuma 48% ya, kemudian teksnya sekitar 52%. Jadi perbandingannya hampir sama rata gitu loh sobat ya. Oke, kemudian kita bahas tentang isinya ya. Kalau untuk background art dan lain-lain tadi udah gue bahas sedikit ya. Gue udah nggak bisa ngomong lagi kalau tentang art, kalau di sini udah gue anggap keren lah. Kalau untuk premis cerita ini tuh komik tentang apa ya? Jadi di sini tuh karena di sini ada tulisan tadi Junji Ito Cat Diary ya, tentunya ini tuh komik autobiografi tentang beliau ya, yang menceritakan tentang kehidupan nyatanya ya, slice of life, potongan-potongan kehidupannya ketika dia hidup bersama tunangannya, dan tunangannya membawa seekor kucing ya di rumah barunya, dan dia pun juga nanti bakalan ada kucing lagi, padahal dia tuh sebenarnya nggak suka kucing ya. Dan dimulailah kehidupannya ya, kehidupan beliau mulai dari sebenarnya tuh nggak pengen punya kucing hingga punya seekor kucing, 2 ekor kucing, dari nggak suka kucing sampai suka kucing gitu sobat ya. Intinya seperti itu ya. Jadi komik ini tuh sebenarnya cocok banget buat kalian yang suka dengan kucing ya, peliharaan kucing gitu sobat. Untuk pacing ceritanya juga sebenarnya nggak terlalu cepet banget ya. Pacing ceritanya standar sih, tapi karena ini tuh memang komiknya lumayan tipis ya, tentunya kalian langsung cepet bacanya, cepet rampungnya, bukan dari pacingnya ya, tapi karena memang komik ini tuh tipis gitu sobat ya. Kemudian untuk alurnya, ini tuh juga alurnya sebenarnya maju, ada bagian dikit yang agak flashback gitu sobat ya. Oke, kalau dibilang ceritanya unik atau enggak, ceritanya menurut gue sih unik ya sobat ya, dan tentunya mudah ditebak gitu sobat. Kalau kesan pertamanya Bang Dar sendiri baca komik ini gimana? Kalau gue sih sebenarnya nggak ngira ya, nggak begitu mengira kalau komik dari Junji Ito yang biasanya notabene dia tuh bikin komik horor bisa bikin komik lucu tentang kucing seperti ini sobat. Tapi kalau gue pribadi ya, ketika baca di chapter-chapter awal ya sampai di hampir tengah ini tuh gue merasa agak bosan ya, karena memang ya sobat ya, gue udah berkali-kali jelasin komik dengan genre slice of life itu memang sebuah genre atau ranah yang sangat susah banget bagi komikusnya, karena dia harus bisa bikin gambar dan cerita tentang potongan-potongan kehidupan yang selalu kita lihat setiap hari. Jadi PR beratnya si komikus adalah ketika dia tuh mau menggambar sesuatu yang sering dilihat sama pembaca, tapi gimana caranya biar pembaca itu tuh bisa menikmati cerita dan artnya gitu sobat ya. Dan di bagian awal di sini tuh gue merasa agak boring sih sobat ya, ketika si Junji itu ini tuh kedatangan seekor kucingnya itu sobat. Tapi ketika kucingnya udah datang ke rumah, sampai Junji itu ini tuh
dari mulai dia konyol sama kucingnya, nggak suka sama kucingnya, hingga suka, hingga tertarik dan nyaman dengan kucingnya. Itu adalah bagian yang menurut gue menarik banget ya. Dan di komik ini tuh sebenarnya gue nggak begitu nggak begitu memperhatikan dan nggak terlalu fokus sama genre slice of life maupun komedinya sih. Gue malah lebih care dan lebih suka ke poin dimana komik ini tuh kayak ada pesan moralnya gitu ya sobat ya. Pesan moralnya adalah di sini bahwa kita harus menyayangi binatang. Terlepas dari genre slice of life maupun komedinya ya, walaupun komedinya memang ada bagian yang lumayan lucu ya sobat ya, tapi gue lebih ngena ke hatiku itu adalah ketika endingnya di sini ya sobat ya. Ternyata seseorang yang awalnya nggak suka sama hewan pun akhirnya bisa suka gitulah sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Junji Ito's Cat Diary Yon and Mu yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga, khususnya para pecinta komik-komik karyanya Junji Ito ya sobat ya. Dan tentunya buat kalian yang suka dengan komik yang temanya ada kucing-kucingnya gitu sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like. Dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mau tanya-tanya sesuatu, apapun itu langsung aja ngomong di kolom komentar sobat. Oke, gue Dar. Jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Salam books lovers. Bye.